Ini kayaknya saking soalnya gitu ya, mahasiswa gitu ya, sama kebijakan-kebijakan pemerintah akhir-akhir ini gitu ya, Sel. Sebenarnya tuh ada 13 tuntutan, tapi kayaknya gue mau bacain aja nggak sih yang kayak inti-intinya ya, garis besarnya itu apa aja. Ada 5 garis besar. Yang pertama, Impres atau Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran di kementerian lembaga. Inilah yang jadi background utama mereka begitu loh, Sel. Dan mereka tuh pengen pemerintah mencabut atau jangan deh disahkan lagi deh yang Impres nomor 1 tahun 2025 ini. Soalnya dari efisiensi anggaran itu berdampak ke beberapa sektor gitu loh, Sel. Dan yang mereka tekankan itu di sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Kan kalau kita melihat ya dari program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sama Mas Gibran, itu kan yang program prioritasnya itu dari makan bergizi gratis kan. Nah, untuk dari pendidikan sama kesehatan itu kayak program pendukung gitu. Itu mereka juga nggak suka di bagian itu, Sel. Mereka pengen tuh pendidikan sama kesehatan itu yang utama gitu. Nah, karena ada efisiensi anggaran ini, jadi berdampaklah ke pendidikan sama kesehatan. Mereka tuh sangat mengecam sekali. Dimana waktu itu kan dari Menteri Pendidikan Tinggi juga nyebut adanya ancaman dari kenaikan UKT, Sel. Karena ada efisiensi anggaran ke pendidikan itu. Mereka tuh kayak, aduh, nggak bisa nih, gimana dong? Masa UKT bisa naik gitu? Karena efisiensi anggaran dari Impres nomor 1 tahun 2025 itu. Nah, terus lagi-lagi, tadi kan gue sebut ya, ada MBG gitu. Mereka ingin pemerintah untuk mengkaji kembali deh, itu MBG itu udah sepatutnya nggak sih diterapin apa enggak gitu. Mereka menganggap MBG itu belum tepat sasaran gitu loh. Dan mengevaluasi program MBG. Tapi ya kalau gue lihat ya, kemarin kan gue juga sempat yang liputannya Wapres gitu ya, Mas Gibran. Dia bilang kalau sebenarnya tuh MBG itu udah kayak kepada Wapresnya ya, dia bilang, saya tuh udah dituntut kapan ya MBG diterapkan, kapan MBG diterapkan gitu. Tapi di sisi lain, mahasiswa ini mewakilkan masyarakat, dia bilang MBG itu belum tepat sasaran gitu. Harus ada evaluasi lagi untuk penerapan makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan juga ibu hamil gitu. Terus ada juga untuk pencabutan pasal RUU Minerba terkait dengan kampus yang bisa mengelola tambang. Nah, ini sih sebenarnya, Sel. Kan waktu itu pas demo, sebelum demo itu kan RUU-nya belum disahkan gitu ya. Nah, mereka tuh menganggap gitu ya, kalau misalnya undang-undang Minerba ini disahkan dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang, nanti kayaknya ya kampus ini udah nggak ada kebebasan lagi, kayak udah terikat gitu karena dikasih kesempatan atau dikasih akses untuk mengelola tambang. Tapi sayangnya ya, Sel, pada hari mereka melakukan aksi demo itu yang penolakan pengesahan RUU Minerba, 8 fraksi di DPR ini hasilnya menyetujui draft RUU Minerba. Mereka lagi melakukan aksi gitu ya. Terus fraksi di DPR akhirnya mengesahkan RUU Minerba, Sel. Itu sudah disahkan akhirnya dalam rapat paripurna DPR Selasa 18 Februari 2025. Lu sedih nggak, Sel? Lu lagi aksi nih. Akhirnya disahkan, Sel. Gimana ya? Wah, gue lihat ya perjuangan mereka itu ya. Kesel sih gue. Itu makanya. Ih, gitu loh, Sel. Terus highlight lagi ya, apa yang dituntut sama mahasiswa itu. Mereka tuh meminta pemerintah untuk mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan atau hambatan birokrasi. Pas gue live di Kompas Petang ya waktu itu, sebenarnya tuh yang tekankan selain Impres dan juga evaluasi MBG sama undang-undang Minerba, mereka juga menekankan untuk dicairkannya tunjangan dosen tanpa babi-bu deh gitu kan. Mereka kan juga peduli kan dengan tenaga pendidik mereka gitu, apalagi dosen gitu. Mereka pengen udah cairin aja tunjangan dosen, tenaga pendidik tanpa ada potongan dan hambatan apapun. Kasian loh gitu loh, Sel. Terus yang kelima, poin besarnya itu adalah memprotes sikap inkonsistensi pemerintah dalam mengambil atau membuat kebijakan gitu. Kalau misalnya kita melihat ya, Sel ya, kayak dari apa yang mereka tuntut itu, kayak kita melihat ada soalnya poin besarnya itu adalah inkonsistensi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Kalau gue sih ngelihatnya kayak gitu ya, Sel. Kayak tiba-tiba nih, kita lihat lagi yang kemarin yang soal kebijakan LPG 3 kg kan. Awalnya menteri bilang pengecer nggak boleh gitu. Terus tiba-tiba presiden bilang pengecer boleh. Bingung gak sih lo? Itu tuntutannya 5 poin besarnya kayak gitu. Tapi dari mahasiswa itu menjabarkan. Tapi intinya 5 poin besarnya gitu.